Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo sahabat guru penggerak, berjumpa lagi bersama saya Hani Saadah SPDI, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Rembang. Berikut adalah tugas modul 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2. Bersama fasilitator Abdul Mujib dan pengajar praktek Mari Utami. Yuk kita belajar bersama. Pada modul sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodasi setiap kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena murid memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam perlakuannya tidak dapat disamaratakan. Dalam prosesnya, guru tidak boleh membeda-bedakan antara murid yang pintar dan yang kurang pintar. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2. Sebelumnya, mari kita merefleksikan diri. Hadirnya permasalahan hidup adalah bagian dari proses pematangan pola pikir. Dengan terus berusaha mengembangkan kemampuan sosial dan emosionalnya, guru akan lebih siap menghadapi setiap tantangan kehidupan, terutama tantangan di dunia pendidikan. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Di dalam modul ini kita akan belajar tentang 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional menurut Kessel ada 5, yakni memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga adalah merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah implementasi PSE. Yang pertama adalah pengajaran KSE secara spesifik dan implisit. Yang kedua adalah integrasi dalam pembelajaran praktik mengajar dan kurikulum akademik. Yang ketiga adalah penciptaan iklim kelas budaya dan kebijakan sekolah. Dan yang terakhir adalah penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Kesadaran penuh atau mindfulness. Yang pertama, perhatian atau fokus atau atensi yang disengaja atau purposeful attention. Yang kedua yaitu sekarang atau present moments. Yang ketiga yaitu rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi. Dan yang terakhir adalah welas asih atau compassion. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari LMS. Dari pertanyaan yang pertama, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa murid saya hanya memerlukan bimbingan dan pengajaran saja, sehingga saya tidak berupaya mengembangkan kompetensi sosial dan emosional alami yang dimiliki oleh murid. Saya juga beranggapan bahwa seiring bertambahnya usia, maka perkembangan sosial dan emosional pada anak akan berkembang dengan sendirinya. Sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata, murid sangat memerlukan bimbingan dan pendampingan dalam mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, yang pertama adalah 5 kompetensi sosial dan emosional, yang kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness, dan yang ketiga adalah kesejahteraan psikologi atau well-being. Pertanyaan yang terakhir adalah berkaitan dengan nomor 2. Perubahan yang akan saya lakukan atau saya terapkan di kelas dan sekolah adalah, yang pertama bagi murid,
yaitu memberi kepercayaan sepenuhnya kepada murid sembari memberikan bimbingan tentang pengelolaan 5 dasar kompetensi sosial dan emosional. Selanjutnya itu bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, yakni dengan cara menjadi coach bagi guru dan tendik, terus berkolaborasi dan berinovasi sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi lingkungan sekolah. Demikian tugas modul 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.